sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau bacakan satu ayat. Sama-sama ikuti saya ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang beracara Tuhan pada hari ini Tuhan. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray and give thanks. Semua umat yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilan-Mu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiran-Mu, lebih dari yang kusangka Kau curahkan bagiku. Ku percaya padamu. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Berapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu, dosa maut terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku lepas, ku bebas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah
ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas, bersinar Yesusku, Yesusku. Masih semangat memuji nama Tuhan kita. Yeay. Come on, let's praise Him because He's Raja yang hebat dalam hidup kita. Come on, let's all clap our hands together. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu. Yang bebaskanku. Semua, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Sama-sama katakan, angkat tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu. Yang bebaskanku. Come on, let's say it together. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Come on, mari kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on, let's declare this word to Him. Come on, let's declare it to Him. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja, penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Ada sorak-sorai kemenangan. Kita punya Raja yang hebat, amin, saudara.
Saudara, waktu saya lagi mempersiapkan untuk WL minggu ini, tiba-tiba saya diingatkan oleh kisah Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19. Saudara bisa baca sendiri di rumah supaya lengkap nanti ya, nggak sepotong aja dapatnya. Jadi kalau saudara baca di pasal ini, saudara bisa lihat bahwa Nabi Elia yang begitu luar biasanya dipakai oleh Tuhan, tapi dia bisa mengalami depresi yang begitu berat. Sampai di ayat 4 dia berkata, cukup Tuhan, ambil saja nyawaku. Ternyata aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu yang dikatakan oleh seorang Nabi Elia. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita diproses mengikuti panggilan Tuhan. Mungkin saudara ketemu dengan masalah seperti Nabi Elia ini. Di sini dia merasa sangat putus asa. Dia merasa mungkin merasa gagal, dia merasa nggak lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin Anda dan saya juga kadang-kadang mengalami perasaan atau hal seperti ini. Tapi saya mau ajak untuk kita semua, kita boleh percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, amin. Kita punya Tuhan yang baik, luar biasa baik. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelumnya, dia juga Raja yang hebat. Jangan lupakan semuanya itu dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama kita mau jadikan lagu ini doa buat kita, untuk kita boleh selalu setia sampai akhir. peduli masa lalu.
Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa selamanya. Kau Tuhan selamanya, yang ditinggikan, yang berkuasa, menaikkan pujian. Bapa, Kau segarkan jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Kau yang membasahi dengan air dari sungai kehidupan-Mu yang gak pernah berhenti mengalir Tuhan. Kau yang segarkan jiwa yang dahaga Tuhan. Kau yang kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Kami mampu mengikuti Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
Thank you Lord. Kau dimuliakan Tuhan di atas segala apa yang kami lakukan. Biar nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Lord, we thank you. Kami bersyukur kalau Engkau telah membawa kami hingga di pertengahan bulan November tahun 2023. Dan kami percaya Tuhan Engkau pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini kami nggak melihat Engkau bekerja, tetapi ajar kami untuk percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Aku berdoa saat ini setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan. Saat ini kami yang memerlukan pertolongan, terobosan, Engkau Tuhan yang memberikan terobosan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami terima kebaikan daripada Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Bentar kami mendengarkan firman-Mu, berbicara dengan jelas kepada setiap kami. Sehingga firman boleh menjadi benih yang tertabur di dalam hati kami yang subur, yang siap menerima. Sehingga benih-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah secara lebat 100, 60, 30 kali lipat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya, yang siap menerima sama-sama katakan, amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Thank you all volunteers yang melayani pada hari ini, juga setiap para staff yang sudah setia melayani. Kita sudah di pertengahan bulan November. Tinggal kira-kira 5 minggu, hampir 6 minggu lagi. And then we will close the year. Saya percaya Tuhan sudah berbicara banyak di dalam kehidupan setiap daripada Anda dan saya. Nanti 10 Desember kita akan bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Jadi perayaan Natal kita adalah di tanggal 10 Desember. Tetapi kita menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh merayakan Natal nanti 25 Desember bersama dengan teman-teman iCare, teman-teman komunitas Anda. Kita akan persiapkan materi di mana Anda boleh merayakannya secara bersama-sama, baik dengan komunitas Anda maupun dengan keluarga tercinta. Di bulan November ini kita belajar topik Seize the Day. Katakan sama-sama Seize the Day. 3, 2, 1. 2 minggu pertama kita belajar agar kita tidak membuang hidup kita. Don't waste your life. Because what you do, minggu kedua kita berbicara echoes in eternity. Apapun yang Anda lakukan itu akan memiliki dampak pada kekekalan. Oleh sebab itu kita perlu bersama-sama mengerti apa yang Tuhan mau. Sebetulnya maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Karena kalau kita nggak tahu maksud dan tujuan dalam kehidupan kita, kita kecenderungannya adalah kuisera-sera, sembarangan aja. Kalau kita nggak tahu maksud dari tujuan daripada pulpen ini, mungkin kita akan pakai untuk memaku sesuatu, because we don't know what it's for. Demikian juga dengan hidup kita, kalau kita nggak sadar apa tujuan, maksud yang Tuhan punya dalam hidup kita, maka kita bisa punya kecenderungan untuk kuisera-sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Nah, maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita sebut dengan bisa panggilan, bisa rencana Tuhan, ataupun bahkan bisa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebutannya apa? Tapi intinya sama, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang sifatnya personal dan unik kepada setiap daripada kita. Ya, Tuhan punya God's general will atau tujuan yang umum untuk setiap daripada kita. Tetapi setiap individu Tuhan sudah siapkan benih-benih di mana Tuhan mau ada dan saya memaksimalkannya dan menghidupinya. Itu yang sifatnya personal, itu yang sifatnya unik bagi setiap Anda dan saya. Mark Twain berkata, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 2 hari terpenting adalah hari ketika Anda lahir dan hari ketika Anda mengetahui mengapa Anda dilahirkan. Judul khotbah saya hari ini adalah Discovering God's Purpose. Menemukan tujuan Tuhan atau rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nicky Gamble, seorang hamba Tuhan, berkata seperti ini. Purpose in life atau tujuan di dalam hidup kita is far more important than property or possessions. Having more to live with
is no substitute for having more to live for. Bagian kedua agak sulit untuk dipahami mungkin gitu ya. Kalau saya boleh terjemahkannya adalah bagian kedua saja. Memiliki lebih untuk dinikmati tidak bisa menggantikan dengan memiliki lebih dengan tujuan. Sehingga Anda ketika diberkati oleh Tuhan, Anda harus tanya tujuannya apa. Tuhan rencananya apa. So the question is, what are you living for? What are you living for? Kalau Anda dan saya belum bisa menjawab pada hari ini, so this message is for you, wherever you are. Pesan ini adalah untuk Anda. Anda mungkin berkata, tapi saya 1 dari 8,1 miliar orang yang ada di dunia ini. Can I make a difference? Aku bisa membuat perbedaan enggak? Aku ini cuma 1 dari segelintir orang. Jawabannya adalah 1 orang membuat 1 keputusan bisa membuat perbedaan yang sangat besar, bahkan merubah sejarah di dalam kehidupan komunitas ataupun bangsa. Coba kita melihat Bung Hatta ketika dia melihat kesempatan adanya kekosongan kekuasaan di akhir Perang Dunia Kedua, maka dia mendeklarasikan bersama dengan Bung Karno kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, and the rest is history. Betul? Kalau kita melihat di Desember 1955, 1 Desember ada seorang wanita bernama Rosa Parks. Dia seorang wanita kulit hitam dan dia menolak untuk memberikan kursi di busnya kepada seorang kulit putih, meskipun pada saat itu hukumnya adalah kalau diminta harus diberikan, dan dia menolak, dan itu akhirnya menimbulkan sebuah kegerakan di mana mereka memboikot bis di Montgomery. Dan itu diprakarsai oleh seorang hamba Tuhan muda bernama Martin Luther King Jr. Dan dia akhirnya menggerakkan, melawan kesenjangan ras dan menjadi civil rights movement atau pergerakan kesamaan kepada setiap orang. And the rest is history. Sehingga jawabannya 1 orang membuat 1 keputusan bisa merubah sejarah. Don't underestimate the power of one with God. Jangan Anda meremehkan kuasa dari 1 orang ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Keputusan Anda untuk menerima panggilan yang Tuhan berikan dalam hati Anda bisa merubah jalannya sejarah. Sejarah Anda, keluarga Anda, maupun sejarah komunitas ataupun 1 kota, bahkan 1 negara. Anda mungkin berkata, aku ini bukan siapa-siapa. I'm a nobody. Aku cuma kebetulan dilahirkan di keluarga ini, kebetulan lahir sebagai warga negara Indonesia, kebetulan bergereja di AFGF Surabaya, kebetulan dengerin khotbah hari ini. Tapi kita akan melihat di 1 kitab, Esther, di mana ada banyak sepertinya kebetulan demi kebetulan yang terjadi di sana, tetapi akan memberikan kekuatan, menginspirasi kita bahwa sebetulnya Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan setiap daripada kita. Dan rencana atau panggilan ini untuk kita boleh hidupi. Itu yang akan kita bicarakan minggu depan. Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan atau melihat atau mengetahui adanya panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan pakai banyak wanita di Alkitab. Tetapi di dalam 66 kitab hanya 2 yang dinamakan wanita. Pertama Esther, yang kedua adalah Ruth. Hari ini kita akan melihat dari Esther. Esther 1. Dimulai dari, saya nggak akan baca semuanya karena ini 10 pasal, akan terlalu panjang. Sehingga saya akan ceritakan keseluruhannya. Nanti kita akan ambil intisarinya, ada berapa poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Esther 1 dimulai dari seorang raja namanya Ahasiveros. Ahasiveros di sejarah memperkenalkan dia sebagai Raja Xerxes. Di mana kekuasaannya sangatlah begitu luas. Dari India sampai Ethiopia, kita mengatakan. Kalau sejarah mengatakan dia menguasai hampir 50% dunia pada saat itu. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa hebatnya si Raja Xerxes ini. Lebih besar, lebih adidaya daripada negara maju pada hari ini. Dan dia mengadakan sebuah pesta. Pestanya bukan pesta ecek-ecekan, ini pestanya crazy rich. Kalau bahasa hari ini begitu ya. Berapa lama? Bukan 7 hari, tetapi 187 hari dan disediakan dengan semua yang terbaik. Dengan anggur yang terbaik. Sehingga 187 hari isinya mabuk-mabukan aja.
Nggak kalah hebatnya si Ratu Wasti juga melakukan pesta yang sama dengan para wanita. Jadi ada wanita sendiri, pria sendiri. 187 hari kemudian, si raja ini dalam kemabukannya dia minta si Ratu Wasti untuk datang, pakai mahkotanya supaya dipertontonkan kepada semua orang yang hadir di pestanya dia selama 187 hari ini dan mengagumi kecantikannya. Tetapi Ratu Wasti menolak. Nah disinilah akhirnya raja berembuk dengan banyak penasehat dan para penasehat memberikan saran udah dipecat aja gitu. Dan itu yang dilakukan raja. Raja memecat Ratu Wasti sehingga ada kekosongan posisi ratu di kerajaan Persia. Disinilah Esther 2 dimulai dengan beauty contest. This is the first beauty pageant. Mungkin ini adalah kontes kecantikan yang pertama yang pernah dilakukan secara masif, di mana mereka mencarikan seorang yang ideal untuk menggantikan sosok Ratu Wasti. Esther 2 ayat 5 dikatakan pada waktu itu kita diperkenalkan dengan seorang nama, yaitu Mordekai, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benjamin. Ini diceritakan panjang, sebetulnya nanti ada alasannya kenapa harus sepanjang ini. Tetapi kalau ada waktu nanti saya ceritakan alasannya mengapa penulis menuliskan nama daripada Mordekai sepanjang ini. Ayat 7 kita diperkenalkan kemudian dengan sosok Esther. Esther adalah seorang yang yatim piatu. Jadi dia sebetulnya adalah sepupu daripada Mordekai, tapi karena yatim piatu Mordekai mengambil dia sebagai anaknya, diangkat sebagai anak. Makanya di Alkitab Anda akan melihat sebagai ayah angkat atau sebagai paman, tapi lebih tepatnya dia sebetulnya adalah sepupu. Kalau kita melihat si Esther ini seorang minoritas, karena dia seorang Yahudi di negara Persia yang begitu besar, seorang wanita, dan kemudian seorang yatim. Bayangkan Tuhan bisa pakai seorang yang seperti ini, saya percaya Tuhan bisa pakai setiap daripada kita. Yang setuju katakan amin. God can use anyone. Ini orang yang sangat kecil seakan-akan di hadapan masyarakat, tetapi Tuhan bisa pakai dan menjadi satu kitab di dalam Alkitab kita. Kitab Esther. Nah Esther harus melalui persiapan sebelum dia bertemu dengan si Raja Ahasiweros selama 12 bulan. Jadi para suami yang baru nunggu 12 menit, 1 jam 20 menit, nggak boleh komplain. Ini 12 bulan persiapannya daripada si Esther untuk menghadap kepada Raja Ahasiweros. Akhirnya singkat cerita Esther menang, terpilih dari semua kontestan yang ada. Dan dia diangkat menjadi ratu, menggantikan Wasti. Di akhir dari pasal kedua, ada sebuah kebetulan. Mordekai tadi berarti pamannya atau sepupunya si Esther ini. Kita sebut paman aja. Pamannya si Esther, dia kebetulan dengar ada rencana pembunuhan atas hidup raja. Kemudian dia melaporkan kepada Esther. Dan Esther menyampaikan kepada raja. Dan akhirnya dicek betul memang ada rencana pembunuhan. Dan singkat cerita pembunuhan tersebut digagalkan. Akhirlah daripada pasal kedua. Pasal ketiga dimulai dengan memperkenalkan satu tokoh berikutnya, yaitu Haman. Orang Agag dikatakan di sana. Anda nanti bisa baca sendiri. Tahu-tahu habis ceritanya Mordekai yang menolong raja agar tidak dibunuh, pasal 3 ayat 1 tiba-tiba si Haman nongol dan Haman yang dipromosikan. Menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia. Dan peraturan baru dibuat, yaitu apa? Semua orang harus sujud dan menyembah kepada si Haman. Tapi karena Mordekai seorang Yahudi, dia tidak mau bersujud menyembah si Haman. Dan ketika Haman dilapori dia nggak percaya. Sampai dia melihat sendiri. Maka di situ Alkitab dikatakan panaslah hatinya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu hati-hati dalam menjaga hati kita. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah mengalir kehidupan atau kematian. Dalam konteks ini Haman mengizinkan panas hatinya menjadi sebuah kepahitan sehingga akhirnya dia merencanakan sebuah pembunuhan. Dan pembunuhannya bukan membunuh Mordekai saja, tetapi dia berkata, aku akan membunuh seluruh bangsa
Mordekai, yaitu bangsa Yahudi yang ada di dalam kerajaan Persia. Jadi yang dilakukan, maka dia memberikan proposal kepada raja. Karena dia orang nomor 2, dia harus naik ke orang nomor 1. Si Raja Ahasveros. Raja, ada satu kelompok orang yang tidak nurut perintah kepada raja, layak untuk di bumi hanguskan. Kalau raja setuju, teken. Raja langsung setuju, teken surat untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi sesuai dengan tanggal yang diundi. Pur itu makanya nanti ada perayaan Purim karena ada undian yang dilemparkan untuk menentukan kapan tanggal yang harus dibahas bumi hanguskan. Ketika Mordekai, pasal yang keempat, Mordekai ketika tahu bahwa ternyata ada rencana untuk membumi hanguskan orang-orang Yahudi, maka di situ dia akhirnya berkabung. Dan ketika berkabung, Ratu Esther menanyakan, what's going on? Ada apa? Gitu. Ini jawaban Mordekai kepada Esther. Esther 4 ayat 8. Supaya Esther pergi menghadap, dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi, yaitu ada sebuah maklumat yang dikeluarkan untuk membumi hanguskan orang-orang Yahudi. Kemudian dia berkata supaya Esther pergi menghadap pada raja untuk memohon belas kasihan atas bangsanya di hadapan raja. Ayat 11 dikatakan, kita lompat ke ayat 11. Esther berkata, siapa yang tidak dipanggil menghadap? Jadi kalau pada zaman itu, kalau Anda nggak dipanggil menghadap raja dan Anda memberanikan diri masuk ke dalam istana raja, yang terjadi adalah akan dimatikan. Kalau raja nggak happy. Kalau raja happy, sebaliknya dia akan memberikan yang namanya tongkat emas. Sehingga Anda berhak untuk masuk dan memberitahu maksud tujuannya apa. Kamu masuk ke dalam kerajaan si raja. Dan Esther bilang, aku sudah nggak dipanggil selama 30 hari. Sehingga Esther sebetulnya seakan-akan bilang, it's impossible. Mustahil lah kalau aku harus masuk, aku pasti akan mati. Maka ayat 13 dikatakan, kita lihat di sana. Kita akan lihat ayat 13, kemudian 14 dan 16. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Tadi kita ngelihat ya, kalau Esther sudah menjawab bahwa nggak mungkin aku bisa masuk ke dalam istana raja, aku pasti mati. Si Mordekai menyampaikan sebuah pesan yang lain. Jangan kira karena engkau ada di dalam istana, hanya engkau yang terluput. Kemudian ayat 14 dikatakan, sebab sekalipun, ini jawaban Mordekai kepada Esther, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. For such a time like this, bahasa Inggrisnya. Ini sering kita dengar, for such a time like this. Engkau ada di dalam posisi ini. Mungkin untuk maksud tersebut, kata Mordekai kepada Esther. Esther menjawab, di ayat 16 kita lompat. Pergi kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan, ini kota di Persia, ibu kota Persia. Berpuasalah untuk aku, janganlah makan, jangan minum 3 hari, baik malam, siang, aku serta dayang-dayangku berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah kita berhenti di sini dulu. Nah cerita ini cukup menarik karena Esther sudah merasa nyaman dengan status posisinya sebagai ratu. Dan Haman sebetulnya posisinya jauh rendah di bawah seorang ratu. Tetapi Haman berani memberikan masukan pada Esther, Esther kamu jangan terlalu nyaman. Bukan berarti kamu ratu, kamu sendiri akan terluputkan. Justru karena kamu ada di dalam kerajaan, dengan waktu seperti ini, for such a time like this, mungkin untuk maksud dan tujuan tersebut. Nah kita akan melihat bagaimana kita bisa menemukan atau melihat maksud dan tujuan yang Tuhan punya di dalam kehidupan kita melalui cerita singkat dari Esther. Jadi kalau saya boleh gambarkan sedikit, maka ada yang namanya God's purpose in our life. Ini yang perlu kita cari. Di dalam
maksud dan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita kalau tidak punya kejelasan, maka kita bisa hidupnya sembarangan. Kita nggak sampai di sana. Kita sembarangan. Nggak sampai pada target yang Tuhan inginkan, yaitu ada di sini. Maksud dan tujuan Tuhan. Melalui Esther, saya mau memberikan 5 framework yang kita bisa pakai bersama-sama untuk kita bisa menemukan, to discover God's purpose in your life. Yang pertama, kita perlu yang namanya confidence. Atau kepercayaan. Percaya akan apa? Percaya bahwa Tuhan punya rencana pertama-tama. Tuhan punya rencana bagi hidup Anda dan saya. Ini yang perlu pertama-tama kita miliki. Menariknya kitab Esther adalah satu dari 2 kitab yang ada di Alkitab kita yang tidak menyebutkan nama Tuhan. Anda cari nama Tuhan nggak ketemu di sana. Yang satu lagi kitab apa tahu nggak? Kidung Agung, Songs of Solomon. Tapi di Esther nama Tuhan nggak disebutkan di sana. Tetapi bukan berarti Tuhan nggak hadir. Karena kalau Anda melihat setiap pasal, maka sebetulnya Anda melihat Tuhan turut campur tangan di dalam setiap event yang akhirnya untuk mendatangkan keselamatan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang pertama, Anda perlu memiliki kepercayaan, confidence that He has a plan for your life. Dia punya rencana dalam hidup Anda, itu penting. When God is not seen, He's working behind the scene. Ketika Tuhan tidak terlihat di dalam hidup Anda, sebetulnya Dia sedang bekerja di balik layar. Seperti dalam konteks ini adalah kehidupannya Esther dan seluruh bangsa Yahudi. Anda mungkin ada di posisi yang gak nyaman. Anda mungkin bertanya, Tuhan, kamu di mana? Kok mengizinkan ini terjadi dalam hidupku, dalam hidup keluargaku? Charles Spurgeon berkata, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hands, we must trust His heart. Ketika kita nggak bisa melihat campur tangan Tuhan, maka kita perlu percaya kepada hatinya. Bahwa Dia hatinya punya maksud dan tujuan yang baik dalam hidup Anda dan saya. Dia sudah menentukan tujuan itu sejak awal. Kalau kita baca tadi Efesus 2 ayat 10, bisa tampilkan dengan cepat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah persiapin tuh rencananya buat Anda dan saya. Even before you're born, sudah dipersiapkan rencana itu bahwa hanya Anda yang bisa menghidupinya. Karena itu personal dan itu unik buat Anda. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini minggu depan yang akan kita pelajari. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 24 juga berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Jadi ada panggilan, ada rencana yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa mengenapinya. Yang pertama, Anda perlu pastikan bahwa you have that confidence. Anda punya keyakinan bahwa Tuhan punya panggilan di dalam hidup Anda. Yang kedua, Anda perlu punya yang namanya community. Esther punya komunitas orang-orang Yahudi di sekitarnya dan dia punya seorang mentor yang bernama Mordekai. Dialah yang menolong Esther untuk bisa menemukan akan rencana Tuhan di dalam hidupnya melalui teguran-teguran tadi yang kita lihat. Esther 4 ayat 13, ayat 14, ayat 16. Di sana mulai ada teguran yang diberikan. Saya menghimbau saudara kita yang sedang mencari rencana Tuhan, masuklah di dalam komunitas. Gereja punya banyak komunitas, kita punya iCare, di mana dari youth yang berkumpul hari Minggu, kemudian ada iCare Pro M, ada iCare teman-teman young families, ada iCare teman-teman, saya nggak ngomong old families, tapi families in general gitu ya. Ada komunitas untuk men, ada komunitas untuk women, ada komunitas untuk business people, marketplace professionals, ada komunitas untuk parents, supaya kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ini merupakan komunitas-komunitas gimana kita bisa hadir di dalamnya. Saya dan istri masih melibatkan diri dalam komunitas ini karena kami percaya
kami perlu belajar, kami perlu memiliki komunitas yang sehat supaya kami bisa akhirnya mengenali akan yang namanya panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, Anda perlu confidence that you are called. Ada panggilan. Yang kedua, Anda perlu punya komunitas seperti si Esther. Esther cantik, Esther hebat, tetapi dia tetap perlu Mordekai untuk dia bisa berhasil. Doesn't matter how great or talented you are, you need someone to help you succeed. Untuk Anda bisa berhasil, Anda perlu pertolongan daripada orang lain. Oleh sebab itulah komunitas ada di sana. Cari komunitas. Di mana di dalam sana Anda akan menemukan orang-orang yang Anda bisa belajar daripadanya, mentor demi mentor yang akan membantu Anda untuk mengenali maksud dan tujuan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka kita perlu yang namanya conviction. Conviction ini kalau bahasa Indonesia mungkin agak beda tipis, bahasa Inggrisnya juga beda tipis. Conviction keyakinan. Bedanya apa dengan confidence? Kalau confidence itu biasanya akan memberikan rasa tenang atau rasa aman karena Anda mengetahui sesuatu. Anda mengetahui Tuhan punya rencana, makanya Anda aman, Anda tenang. Tetapi conviction biasanya memberikan dorongan untuk Anda melakukan sesuatu. Itu bedanya. Conviction adalah hasil atau buah dari sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Di mana conviction seringkali sangat erat hubungannya dengan suara Tuhan. Suara Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita. My conviction is, Anda mulai sebutkan, bahwa aku harusnya pergi ke tempat A, B, C, D, dan E. Itu suara Tuhan. Nah masalahnya suara Tuhan hari-hari ini gak audible. Oleh sebab itulah kita perlu dua komponen untuk kita bisa memastikan conviction kita itu grounded atau tertanam di sumber yang tepat. Kita perlu iman dan kita perlu hikmat. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kalau kita bicara hikmat, maka hikmat datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Yakobus bilang kalau kamu gak punya hikmat, minta, Tuhan akan kasih. Hikmat itu permulaannya dari mana? Dari takut akan Tuhan. Amsal ayat 9-10 dikatakan bahwa ketika kita memiliki takut akan Tuhan, hikmat itu ada dalam hidup Anda dan saya. Ketika Anda mempunyai iman dan hikmat, ini berjalan bersama-sama menghasilkan namanya conviction dalam hidup Anda dan saya. Dan iman dan hikmat bisa berjalan bersama-sama. Saya mau kasih contoh. Contohnya dalam pernikahan. Kalau kita bicara dalam pernikahan, misalnya ketika saya memutuskan untuk menikahi istri saya 22 tahun yang lalu gitu. Saya perlu iman untuk memastikan pernikahan kami berhasil. Mungkin dia perlu iman lebih besar karena melihat model saya seperti ini gitu ya, bahwa pernikahannya akan berhasil. Tetapi saya juga nggak hanya perlu iman saja. Saya perlu hikmat sebelum saya menentukan bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuk saya. Hikmat di sini akan membantu saya untuk melihat is he the right person, is he capable. Dia apakah akan bisa berjalan bersama dengan saya. Bahkan di dalam pernikahan ketika terjadi konflik, maka kita perlu iman untuk melihat bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Belum kelihatan sih, kalau lagi konflik gak enak gitu ya. Gak kelihatan maksudnya Tuhan apa sih, gak kelihatan. Tetapi itu perlu iman bahwa Tuhan punya maksud. Tetapi di waktu yang bersamaan engkau perlu yang namanya hikmat untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga iman dan hikmat biasanya bisa bekerja secara berkesinambungan. Esther memiliki conviction bahwa dia harus menghadap raja. Setelah apa? Setelah ditegur sama si Mordekai. Setelah diberikan nasihat oleh Mordekai. Sehingga Anda perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan untuk Anda bisa mendapatkan conviction. Ada hikmat di sana, ada iman di sana yang berperan. Kemudian selanjutnya kita perlu komponen yang namanya consecration. Consecration. Atau konsekrasi. Pengkudusan. Di mana Esther akhirnya berkata, oke, kalau begitu kita semuanya berpuasa. Puasa di sini melambangkan bahwa mereka memisahkan diri mereka dari hal yang sifatnya duniawi. Mereka menjauhkan daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengenal lebih lagi
Apa sih yang Tuhan mau sebetulnya untuk aku lakukan pada saat itu? Kalau kita ngomong tentang mengenal rencana Tuhan, melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka saya teringat di Ibrani 12 ayat 14 kalau nggak salah, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Yang punya rencana buat hidup Anda dan saya kan Allah Tuhan. Sehingga untuk kita bisa melihat rencananya Dia, kita perlu melihat Dia terlebih dahulu. Oleh sebab itulah kita perlu consecrate ourselves. Kita perlu menguduskan diri kita, memisahkan diri kita dari apa yang bisa membuat kita terpolusi dan akhirnya tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkanmu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Hidup. Anda harus mempersembahkan hidup Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Berarti apa? Berarti Anda perlu berubah oleh pembaharuan budi Anda. Dengan cara apa? Dengan cara menguduskan diri Anda, memisahkan diri Anda, konsekrasikan hidup Anda. Supaya Anda bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Esther secara nggak langsung dia menjadi serupa dengan orang-orang Persia. Dia menjadi nyaman tadi saya sebutkan. Dengan posisinya dia. Sehingga dia perlu setelah menerima yang namanya keyakinan, conviction. Tuhan bicara sama dia. Meskipun nggak disebutkan kata Tuhan di sana. Dan dia mengambil jalan untuk berpuasa. Yang kelima dan yang terakhir. Perlu yang namanya komitmen. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Di mana untuk kita bisa mengenali rencana Tuhan, kita perlu yang namanya komitmen. Komitmen mengambil tindakan atas apa yang menjadi keyakinan atau conviction daripada Esther. Mentaati apa yang Roh Kudus katakan. Seringkali ini merupakan sebuah tindakan komitmen kita atas conviction yang Tuhan berikan. Bahkan gak jarang perlu pengorbanan. Makanya Esther bilang, kalau aku mati, ya sudah biar aku mati. Esther berkata, aku mau berkorban kalau memang aku harus berkorban. Itu namanya komitmen. Berani mengambil komitmen. Kalau cuma ngomong doang gampang, tapi begitu melakukannya itu yang sulit. Nah bayangkan apa yang terjadi kalau Esther puasa 3 hari ini ya. Terus tahu-tahu hari kedua dia ngomong, wah gak jadi deh gitu. Mundur aja gitu. Aku gak jadi menghadap raja gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Saya tetap percaya bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu tetap akan terselamatkan. Karena ada orang lain yang akan mengisi posisi tersebut Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Tetapi Esther akan kehilangan kesempatan untuk menghidupi panggilannya. Makanya komitmen di sini diperlukan. Di pasal kelima ayat yang 1a dikatakan pada hari yang ketiga setelah 3 hari puasa gitu ya. Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana tepat di depan istana raja. Ayat 2 dikatakan ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran berkenalah raja kepadanya mengulurkan tongkat emas lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tuhan bisa merubah hati raja-raja. Si Raja Ahasiweros ini dirubahkan hatinya. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang mata air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Sehingga kadang-kadang kita nggak tahu komitmen kita ini kelihatannya berbahaya. Kelihatannya akan bisa membuat kita berkorban bahkan sampai mati. Tapi Tuhan bisa mengarahkan hati raja seperti batang mata air. Seringkali panggilan Anda itu nggak ditemukan di mana-mana, tapi ditemukan di dalam satu lingkaran besar yang namanya circumstance atau kondisi Anda, apapun itu. Anda nggak perlu lihat jauh-jauh, lihat hidup Anda saat ini dan Anda bisa menggunakan 5 framework ini untuk menemukan bahwa Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan Anda.
Seringkali kita menunggu, oh Tuhan, tunggu nanti musimnya setelah lebih bagus. Tunggu nanti aja setelah aku married, tunggu aja setelah nanti punya anak dan lain sebagainya. No, right now God has a plan for your life. Tuhan punya rencana buat hidup Anda dan Anda bisa temukan itu di dalam kondisi Anda. Bagaimana aplikasinya? Kalau saya boleh menggambarkan secara lebih detail lagi mungkin, how do I recognize or how do I discover bagaimana saya bisa menemukan panggilan saya dalam konteks ini sebagai hamba Tuhan. Ketika saya umur 10 tahun, ada seorang hamba Tuhan yang datang pada saya dan saya nggak berapa kenal hamba Tuhan ini, tapi dia datang ke rumah dan kemudian dia menubuatkan dia berdoa untuk keluarga kami dan saya 5 bersaudara dan dia berkata di keluarga ini ada 1 pendeta. Saya umur sekitar 10 tahun nggak berapa ngerti gitu. Terus dia nunjuk ke saya. Di keluarga dia ada 1 pendeta. Gitu aja gitu. Tapi ketika saya ditunjuk, saya merasa ada sebuah confidence bahwa ada panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Saya nggak paham. Saya melanjutkan hidup saya seperti biasanya, anak-anak umur 10 gitu. Sampai umur 16 tahun, di mana ada seorang yang menjawab panggilan Tuhan untuk bertobat, kemudian dia membuat persekutuan di sekolah kami, dan dia mulai menginjili orang-orang di sekitarnya. Salah satu orang yang pertama diinjilin. Di situ saya bertobat umur 16 tahun. Saya bertobat, saya tergabung di dalam komunitas persekutuan tersebut, di mana di situ saya belajar banyak. Sampai terus saya masuk ke dalam kuliah, di sana saya masih tergabung dalam komunitas demi komunitas, pelayanan demi pelayanan. Untuk saya supaya mengenal Tuhan ini maunya apa. Sampai suatu hari waktu kuliah ada retret. Retret yang memberikan panggilan altar call. Altar call-nya berkata siapa yang mau dipanggil menjadi hamba Tuhan. 10 tahun yang lalu benihnya sudah di sini. It popped up in my mind. It is you. Ada conviction, ada dorongan. Dorongan itulah yang akhirnya saya tindak lanjuti ketika ada kesempatan untuk mengambil sebuah seminar atau sebuah pengajaran selama 1 minggu kalau nggak salah menjadi PDP. Kita nggak tahu istilah PDP itu apa sebetulnya. Sebetulnya kita yang pertama kalau di gereja di AFG di gereja di Indonesia, pendeta dan profesional. Sehingga disitulah saya akhirnya mengambil komitmen untuk bisa mendedikasikan masuk ke dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa ketika saya bertobat, ada sebuah consecration, ada sebuah proses di mana Tuhan meminta saya untuk bertobat dari jalan-jalan saya yang dulunya suka nyontek, saya sekarang mulai nggak nyontek. Dulu suka bohong, mulai harus dikurangin. Mulai ada proses penyucian demi penyucian. Ini terjadi terus-menerus nggak berhenti. Itu gambaran ketika kira-kira konkretnya demikian bagaimana Anda bisa menggunakan 5 framework ini di dalam kehidupan Anda senantiasa. Sehingga Anda bisa mengenal panggilan Tuhan buat hidup Anda. Panggilan yang unik dan personal yang Tuhan berikan. Singkat cerita, lanjutkan dari Esther, maka Tuhan memutarbalikkan apa yang seharusnya iblis rancangkan jahat, Tuhan bisa putarbalikkan untuk kebaikan orang-orang Yahudi. Anda nanti bisa baca kisah Esther selanjutnya pasal ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Di situ kita melihat bahwa Roma 8:28 itu ya dan amin. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati Anda dan saya. Dan di situ Anda harus mau belajar untuk mengenalinya. Discover God's purpose in your life. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Seorang bernama John Eklund. Belum pernah khotbah dalam hidupnya. Bukan karena dia nggak mau, tapi kesempatannya nggak pernah nongol. Dia seorang diaken.
Pada satu bulan Desember tahun 1850, ini abad ke-19, hujan salju begitu lebat, dia malas mau ke gereja karena harus jalan, jalannya 10 kilo. Jalan enggak, pergi enggak, akhirnya dia bilang pergi deh gitu. Dia pergi dan sampai di gereja dia menemukan bahwa ternyata bukan hanya dia. Ada 13 orang yang hadir di gereja. 12 orang anggota, 1 orang baru, anak umur 13 tahun. Pendetanya gak bisa datang. Kemudian ada jemaat yang menyarankan, udah pulang aja. Tapi John berkata, no. Ini semua udah hadir di sini, harus ibadah. Nah pertanyaannya siapa yang khotbah gitu. Karena John diaken ya, posisinya paling tinggi, maka ya harus John yang khotbah. Dia gak pernah khotbah. Akhirnya dia khotbah 10 menit, poinnya berantakan, kata kesaksian daripada anak 13 tahun ini. Tapi di akhir khotbah itu, dia berkata dengan lantang kepada anak kecil ini. Anak muda, pandanglah Yesus. Lihat. Amin, selesai. Kira-kira khotbahnya berdampak enggak? Memenuhi panggilan Tuhan enggak? Kalau saya lihat, kelihatannya enggak ya. 13 orang. 10 menit berantakan lagi. Tapi kalau kita dengar kesaksian dari anak 13 tahun ini yang sekarang sudah dewasa pada saat itu. Dia berkata, pada saat itu ketika aku didoakan, aku ngelihat seakan-akan ada awan di hatiku terangkat. Kegelapan mulai hilang dan saat itu aku bisa melihat matahari. Dan di situ ada perbalikan dari jalan kehidupan seorang anak 13 tahun. Yang hari ini kita kenal namanya adalah Charles Haddon Spurgeon. One of the greatest preacher in the 19th century. Dari ketaatan satu orang akan panggilannya. Sehingga saya mau beritahu pada setiap kita. Satu keputusan diambil oleh satu orang bisa membuat perbedaan. Orang itu adalah Anda. John Eklund mengambil keputusan itu. Dan kemudian menobatkan seorang yang bernama Charles Spurgeon. And the rest is history. Yesus Kristus melakukan hal yang sama. Dia mati di atas kayu salib. Ganti dosa Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya boleh gak hanya memiliki hidup yang kekal, tetapi kita bisa mengenal akan panggilan Tuhan. Dan saya berharap kita bisa berkata, and the rest is history. Pertanyaan bagaimana dengan Anda? Mari kita renungkan firman Tuhan yang singkat. Saya akan berdoa bagi Anda boleh pejamkan mata sejenak. Ada panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda. Anda berpikir Anda seorang diri. Anda siapa? Anda enggak berarti mungkin. Tetapi hari ini Tuhan berkata, no, one person matters. Satu orang bersama dengan Tuhan dapat membuat perbedaan. Satu orang bersama dengan Tuhan seperti Esther adalah mayoritas, bukan minoritas. Because if God is in your side, who can be against you? Anda perlu memiliki confidence. Anda perlu memiliki community. Anda perlu untuk memiliki conviction. Anda perlu melakukan consecration. Dan Anda perlu mengambil komitmen. Kalau firman ini bicara pada Anda, taruh tangan kanan di dada Anda. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang berkata, Tuhan, ini perjalanan Tuhan untuk menemukan panggilan-Mu, rencanamu, maksud tujuanmu dalam hidupku. Ajar aku untuk boleh melihatnya dengan jelas. Dengan aku memiliki keyakinan bahwa Engkau punya rencana. Aku tergabung di dalam komunitas yang sehat. Di mana aku tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Aku mau memastikan I'm in the right community. Tuhan, aku mau Tuhan memiliki conviction, berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga ada suara Tuhan yang jelas yang aku dengarkan. Dan aku akan responi dengan iman dan dengan hikmat. Aku mau menguduskan diri. Konsekrasikan hidupku. Consecrate my life. And I want to take a commitment. Mengambil komitmen untuk menghidupinya senantiasa. Aku berdoa untuk setiap daripada teman-teman di tempat ini. Sehingga di akhir hidup kami boleh berkata, and the rest was history. Because you are in it and I am living in your purpose. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku berdoa, aku serahkan setiap anak-anakmu. Amen, amen, dan amen. Hari ini kita akan mendedikasikan beberapa anak. Di IFJF Surabaya kita tidak membaptis bayi atau balita. Karena kita percaya keputusan untuk mengikuti Kristus perlu diambil dengan sebuah kedewasaan. Sehingga anak-anak biasanya belum bisa memutuskan sendiri. Ketika orang tua maju, nanti waktu kita doakan, mereka mengambil komitmen. Komitmen itu apa? Untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Komitmen untuk menjadi orang tua yang terbaik. Di mana Tuhan titipkan anak-anak ini dalam kehidupan mereka. Amsal 22 ayat 6 saya bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya mau mengundang beberapa anak-anak di sini bersama dengan orang tuanya untuk boleh maju ke depan. Jaden Nathaniel Lukito, anak dari Yudanto dan Novia, boleh maju ke depan. Josh William Sidarta yang tadi sudah gak sabar mau datang kemari. Anak Aris dan Fani, silahkan maju ke depan. Kemudian Lizzie Queen Harjanto, anak dari Yohanes dan Margareta, silahkan maju ke depan. Anak Sophie N. Pranata, anak dari Gorbi dan Stefani, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama dengan para hamba Tuhan di tempat ini. Masih sejalan dengan Discovering God's Purpose. Saya teringat Andy Stanley berkata seperti ini. Your greatest contribution to the kingdom of God. Bahasa Indonesia, kontribusi terbesarmu di dalam kerajaan Tuhan mungkin bukan apa yang kamu lakukan, tetapi siapa yang kamu besarkan. Orang tua, maybe your greatest contribution to the kingdom of God is how you raise these kids. Bagaimana Anda membesarkan anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta hamba Tuhan boleh maju ke depan dan mendoakan para anak-anak yang akan kita dedikasikan kepada Tuhan pada hari ini. Setiap hari, dalam setiap harinya Tuhan mereka mencari kehendak-Mu, mencari panggilan-Mu Tuhan, berdiri di dalam firman-Mu dan bersyukur atas kebaikan. Yes. Thank you Lord Jesus, berkati Tuhan, Lizzie Queen Harjanto. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan anak ini dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Masa depannya cemerlang bersama dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk kedua orang tua, hikmat turun dalam kehidupan Margaret dan Yohanes senantiasa. Engkau persatukan mereka lebih lagi sehingga kasih-Mu nyata boleh tercurah di dalam kehidupan anak ini dan banyak orang melihat keluarga ini. Muliakan nama-Mu di surga. I bless them, aku berkati Tuhan. Lisi sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati ya. Oke. God bless. Selamat ya. Selamat. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia.
Sekali lagi kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak Jaden, anak Josh, anak Lizzie, anak Sofia ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang terus beracara sejak mereka muda. Takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka menjadi gagah perkasa di muka bumi ini. Memuliakan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami serahkan setiap orang tua yang menyertainya. Engkau tambahkan hikmat, tambahkan marifat, tambahkan kesabaran. Melihat bahwa Tuhan Engkau titipkan mereka dan Engkau punya rencana yang hebat, yang besar atas hidup anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati, kita lihat Seed News. IFGF Women mengadakan Christmas Market 2023. Akan ada bazar dan Carnival Games yang diadakan hari Minggu tanggal 3 Desember di lobi IFGF Surabaya. Open for donation dalam bentuk makanan dan minuman untuk dijual di Christmas Market. Semua hasil penjualan akan diberikan kepada generasi peduli. Salah satu program Love in Action, IFGF Surabaya akan melakukan donor darah pada tanggal 25 November jam 10 pagi. Acara terbuka untuk umum, daftarkan diri Anda sekarang. Halo, aku sangat senang karena sebentar lagi kita merayakan Christmas. Apalagi Christmas kali ini, aku bisa langsung join untuk berbagi kasih ke Rumah Langit. Nah, Sofia mau ajakin parents dan teman-teman untuk ikut Love in Action bersama IFGF Kids dan Generasi Peduli. Diadakan dari 19 November sampai 3 Desember. Kita bisa mengumpulkan baju layak pakai dan mainan juga. Nanti juga ada booth yang menjual tas dan stationery yang nanti disumbangkan ke Rumah Langit. Yuk, kita sama-sama put our love in action for this Christmas. Bye! Hari dan waktu berjalan tanpa ampun. Jalan yang selalu sama, tempat yang selalu serupa, hidup di dalam kejenuhan, kebiasaan, dan rutinitas. Apakah aku masih hidup? Kadang dunia terlalu berisik, sulit untuk melihat harapan yang tumbuh. Aku ingin tetap percaya bahwa cahaya itu tetap bersinar, walaupun kadang terlihat lembut dan samar. Halo? Loh? Kamu kenapa, Dek?
IFGF Surabaya, it is so good to see you. Berapa banyak diberkati oleh pembacaan firman tadi, kasih apresiasi buat Pastor Bob. Thank you so much Pastor Bob. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Seva, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online ataupun on-site. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir, tadi saya lihat ada beberapa. Kalau Anda pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang ya, nanti selesai ibadah mampir ke Connect Team kami di lantai 1. Mereka yang pakai baju abu-abu bertuliskan welcome. Kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Poin pertama yaitu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu di sini yang membutuhkan ruangan nursery. Kami ada ruangan nursery di lantai 1, terletak di dalam playground di lantai 1. Dan juga apabila teman-teman semua melihat di lantai 1 ada signage tulisannya The Connection, itu diperuntukkan bagi Anda semua. Selesai ibadah ini kalau Anda butuh didoakan, Anda butuh ngobrol, kami para tim leadership dan hamba Tuhan akan standby di sana. Langsung aja ke tempat sana ya. Pengumuman berikutnya itu persembahan di tempat ini dilakukan secara virtual. Anda dapat memberikan melalui online transfer ataupun melalui QR Code yang tersedia. 2 pengumuman tambahan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengingatkan kembali untuk Sabtu depan tanggal 25 November, bagi Anda yang tergerak untuk mendonorkan darah, kami mengundang Anda untuk dapat langsung hadir jam 10 sampai jam 3 sore, di mana? Di lantai 1 di Eco Hall. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk memperingati Natal bulan Desember, untuk series kita yang terbaru nantinya yaitu Love in Action, IFGF Surabaya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan random act of kindness kepada teman-teman kita di luar 4 tembok gereja. Jadi Bapak Ibu, nanti selesai ibadah di luar dari ruangan sanctuary ini, Anda dapat mendapatkan kalender ini. Anda dapat lihat dari tanggal 1 sampai 31. Ayo kita hidupin bersama-sama. Buat kids juga tersedia kalender yang berbeda, versi kids. Jadi dapatkan juga yang untuk versi kids. Kalau kesulitan langsung aja hubungin Assure Team supaya kami bisa memberikan langsung kepada Anda. Itu aja pengumuman hari ini. Saya undang semua boleh berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau memberikan setiap dari kami Tuhan. Tidak hanya general calling tapi unique calling juga Tuhan, di mana setiap dari kami Engkau sudah persiapkan. Ada benih di setiap dari kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap dari kami Tuhan gak mau malas. Setiap dari kami boleh ingin Tuhan punya rasa mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Pakai sentuh kami Tuhan, beberapa dari anak-anak-Mu tadi mengkomitmenkan, memberikan diri mereka bagi panggilan-Mu, bagi kerajaan-Mu. Aku berdoa Tuhan, bila Roh Kudus Engkau meteraikan setiap dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Gak hanya panas-panasan hari Minggu, tapi kami boleh maju Tuhan senantiasa di dalam Engkau. Kami pada pagi hari ini juga ingin berdoa Tuhan, untuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Bila Engkau boleh pakai Tuhan, setiap sen untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Memberkati orang, baik di dalam ataupun di luar gereja Tuhan. Bila nama-Mu dimuliakan, berdoa untuk setiap pengurus yang mengelola Tuhan boleh mengelola dengan takut akan Tuhan, dipakai dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, Jemaat IFGF Surabaya, angkat tangan Anda, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pergilah kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Semua terima berkat Tuhan, boleh katakan amin. God bless you IFGF Surabaya. See you all next week.